Ini menurut saya YouTuber Wahabi yang paling tidak berkelas itu adalah Endang Jaya Putra. Bahwa Ustadz A.A. Pandi textbook thinking ulama minded ya karena dia berpegang hanya kepada kitab, kemudian fokus kepada pendapat ulama dengan menafikan kenyataan di lapangan. Dalam masalah tawasul, kan dia sendiri mengatakan hadis itu ada yang mendoibkan, ada yang mensohehkan. Nah artinya kan posisinya setengah-setengah. Bisa doib, bisa soheh kalau menurut perkataan dia. Tidak bisa dia langsung soheh, tidak bisa dia langsung doib. Paling tidak seperti itu. Namun jelas dia akan menjadi doib, dan jelas ini doib karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memberikan informasi tentang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, kepada Nabi sekalipun. Dan fakta di lapangan ternyata para sahabat juga tidak melakukan. Kalau memang benar hadis itu sahih, pasti sahabat melakukan. Ketika dilanda kemarau, pasti sahabat akan datang ke kuburan Rasulullah. Bukan mendatangi sahabat, bukan mendatangi pamannya Rasulullah untuk berdoa agar diturunkan hujan. Kenapa mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah? Nah jadi Ustadz A.A. Pandi kan jelas ya, kedoiban hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak ada satu asar sahabat pun yang melakukan yang dikatakan oleh hadis doib tersebut. Sudah saya katakan, seluruh dunia pun, ulama seluruh dunia, kalau kata Ustadz A.A. Pandi, kaliber internasional mensahihkan hadis tersebut. Tetapi semuanya akan gugur ketika bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak satupun asar dari para sahabat melakukan apa yang dikatakan di dalam hadis tersebut. Tetapi karena Ustadz A.A. Pandi ini textbook thinking, ulama minded, maka dia ngeyel, bertahan dengan pendapat ulama. Padahal jelas bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan asar para sahabat. Lalu dia memakai dalil, saya tidak bisa baca Al-Quran. Dari mana dia tahu saya tidak bisa baca Al-Quran? Ini kan lebay, ya, berlebihan, ya, untuk, ya karena apa? Karena dia tidak punya dalil lagi untuk melawan dalil saya. Akhirnya dia menyerang secara personal, menyerang pribadi, dan itu tidak mempengaruhi, karena walaupun seseorang tidak bisa baca Al-Quran, dalam arti tidak bisa membaca bahasa Arabnya, ya dia bisa memahami melalui terjemahan-terjemahan. Lalu terjemahan direndahkan oleh Ustadz A.A. Pandi. Apakah A.A. Pandi juga akan merendahkan para penerjemah Al-Quran kalau di Indonesia ini kebanyakan dari orang-orang, ya, A.A. Pandi channel sendiri. Endang Jaya Putra membalas komentar saya, membalas video saya yang membahas tentang
ulama-ulama mana saja yang menganggap sahih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawassul terhadap para nabi. Karena endang yang ngaku-ngaku ahli hadis ini, saya sebut dia ngaku-ngaku ahli hadis. Kenapa? Karena kapasitas endang kita tahu semua ya seperti itu. Dia berani mendhaifkan hadis itu. Padahal hadis itu kan memang diperselisihkan oleh ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Dan ulama-ulama yang mensahihkan itu kapasitasnya sudah internasional. Siapa yang tidak tahu Imam Nawawi? Siapa yang tidak tahu Al-Qistilani? Siapa yang tidak tahu Ibnu Hajar Al-Haytami? Siapa yang tidak tahu Ibnu Hibban? Siapa yang tidak tahu Al-Hakim? Siapa yang tidak tahu As-Samhudi? Dan semua ulama itu yang mensahihkan hadis tersebut. Nah, endang ini memilih untuk mendhaifkan hadis itu, untuk menolak hadis tawassulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para nabi, yang otomatis ketika zamannya Rasulullah Nabi bertawassul terhadap para nabi terdahulu, berarti yang ditawassuli oleh Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Ini hadisnya hadis sahih, disahihkan oleh ulama, sekalipun kesahihannya itu tidak disepakati. Ini kan sama saja. Banyak di antara Ustadz Wahabi ketika hadis itu diperselisihkan, masih ada ulama Wahabi, Ustadz Wahabi yang memilih yang mensahihkan, sekalipun banyak ulama yang dhaifkan. Bahkan gurunya sendiri yang mendhaifkan, tapi tidak diikuti, gitu kan ya. Artinya apa? Kalau sesuatu yang masih mukhtalaf fi, jangan-jangan dan tidak tahu apa mukhtalaf fi itu ya. Mukhtalaf fi itu artinya suatu masih terjadi perdebatan, perselisihan di antara ulama. Ada yang mensahihkan misalnya, ada yang mendhaifkan, itu namanya mukhtalaf fi. Bagaimana? Ya kita pakai kaidah la yungkarul mukhtalaf fi wa innama yungkarul mujma' alaih, begitu pandang ya. Bahkan dalam masalah tawassul ini saja, bukan hadisnya, tawassulnya saja, Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama inti, junjungan orang-orang Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini mengatakan tawassul itu masuk dalam masalah fikih, masuk dalam masalah ijtihadiyah. Artinya apa? Jika ada orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pergi ke kuburan misalnya itu, maka orang itu kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh mensyirikkan, kita tidak boleh mengkafirkan. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya. Buka sendiri Anda. Kalau Anda menolak, berarti Anda lebih pintar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari ulama ente sendiri. Sebenarnya gimana ya? Saya mau menanggapi Endang Jaya Putra ini, YouTuber Wahabi ini menurut saya YouTuber Wahabi yang paling tidak berkelas itu adalah Endang Jaya Putra. Dibandingkan dengan Pak Ustadz Dzulkarnain El-Maduri, itu ngajinya masih bagus, itu mending dibandingkan dengan Endang. Jadi yang paling tidak berkelas di antara YouTuber Wahabi itu, di antara YouTuber mereka itu ya ini, Endang ini. Ngaji tidak bisa. Coba kita perhatikan, Endang ini dalam konten-kontennya selalu menyerang amalan-amalan bid'ah, kata Endang ya, amalan-amalan yang dianggap bid'ah oleh Endang sendiri, termasuk maulid, tahlilan, dan lain-lain sebagainya yang sering dilakukan oleh Aswaja. Tetapi kalau hal ini mengundang rezeki terhadap Endang Jaya Putra, Endang itu mau datang kok. Ada buktinya, jejak digitalnya ada, Endang Jaya Putra ini ngisi acara maulid. Apa mungkin karena setelah pulang dari ngisi acara maulid itu kemudian dikasih amplop sehingga bid'ahnya diletak